bahas tentang rumusan masalah dan latar belakang masalah. Jadi kemarin sudah pertama yang dicari di dalam penelitian itu adalah masalah. Jadi masalah itu bisa sumbernya adalah penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Jadi tidak sesuai dengan selama ini saya melakukan begini tidak apa-apa, tapi ternyata kok berkata lain gitu efeknya itu lain gitu. Jadi itu adalah masalah penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Penyimpangan antara yang direncanakan dan kenyataan itu biasanya kalau tidak sesuai dengan teori gitu, misalkan ada suatu kejadian nyata yang tidak sesuai dengan teori, ada pengaduan ya kita melakukan riset, kita melakukan penelitian itu kira-kira ditelusuri pengaduannya itu bagaimana. Ada kompetisi ya, nanti kompetisi misalkan kita mencari sebuah metode yang lebih baik daripada metode-metode yang lain. Dari baca-baca literatur juga bisa, dari pengalaman pribadi ya juga bisa, hasil kita meneliti sendiri mandiri gitu ya, coba-coba sendiri, terus kemudian kok ini tidak bisa ya berjalan lancar, terus kita coba untuk melakukan penelitian. Nah, itu berasal dari situ. Jadi rumusan masalah yang baik itu harus visible, bisa dikerjakan, tidak panjang angan ya atau terlalu mengada-ngada. Ya mungkin kita bisa menakar sendiri ya. Oh kira-kira ini bisa dikerjakan nih gitu. Saya bisa misalkan programming, terus misalkan oh ini kira-kira nanti alatnya bisa ini. Masalah harus jelas, harus penting, masalahnya penting harus penting ya, jangan memasalahkan yang tidak penting, signifikan ya. Harus etis juga, harus mempunyai nilai penelitian dan harus dengan kualifikasi si peneliti, yaitu misalkan penelitinya itu S1 ya, kapasitasnya S1 nanti tidak sampai S3 gitu, sesuai dengan kapasitasnya. Skopnya itu ada di slide yang pertama ya. Nah, perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis ya. Dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik atau judul penelitian. Nah, itu misal tadi sudah ketemu masalahnya, sekarang rumusan masalah. Rumusan masalah itu mendetailkan lagi nanti aspek teknisnya itu bagaimana dirumuskan ya. Masalah dirumuskan biasanya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus kemudian rumusan masalah harus jelas dan padat ya. Harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah ya. Karena kita bidang computing tentunya kita harus mempunyai data. Terus kemudian rumusan masalah harus menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis ya. Masalah harus jadi dasar bagi judul penelitian. Nah, mulai dari sini kita ada masalah terus didetailkan, misalkan variabel-variabelnya apa saja gitu, yang kita permasalahkan gitu ya. Kemudian bentuk-bentuk masalah penelitian itu bisa deskriptif ataukah bisa komparatif. Yang deskriptif adalah permasalahan yang berkenaan dengan keberadaan variabel mandiri, independen variabel, baik pada satu variabel atau lebih ya. Jadi menceritakan satu variabel tersebut tanpa mengkaitkan dengan variabel yang lain. Misalkan variabel apa? Sikap masyarakat ya. Bagaimana sikap masyarakat terhadap adanya impor gula tanpa dibebani biaya masuk, begitu. Itu dideskriptifkan itu dijelaskan. Satu variabel itu misalkan variabel apa? Sikap masyarakat terhadap impor gula tanpa dibebani biaya masuk. Nah, seperti itu. Nah, kalau komparatif adalah permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Misalkan adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta, itu merupakan satu variabel yang terjadi pada 3 sampel. Itu kita komparasi. Perbedaannya bagaimana? Itu adalah salah satu bentuk-bentuk permasalahan penelitian. Terus ada lagi permasalahan penelitian yang lain adalah asosiatif atau adanya hubungan. Adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi misalkan kita sekarang menghubungkan
Jadi kalau yang deskriptif tadi hanya menceritakan variabel itu diri sendiri, terus kemudian kalau asosiatif kita menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Adalah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan manisnya buah. Seperti itu. Jadi variabel banyaknya semut dan manisnya buah itu dihubungkan. Dan hubungan ini dinamakan hubungan simetris. Kemudian misalkan adakah pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja? Ini juga dua variabel, yaitu sistem penggajian dan prestasi kerja, yang hubungannya itu bersifat kausal atau sebab akibat. Kemudian adakah hubungan timbal balik antara kecerdasan dengan kekayaan? Itu juga hubungan dua variabel, yaitu kecerdasan dan kekayaan. Yang hubungannya itu adalah sifatnya interaktif atau resiprokal. Jadi itu ya, kita mendefinisikan variabel-variabel tersebut. Sedangkan untuk paradigma dari penelitian, nah itu merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Nah ini bentuk-bentuk paradigma ini nanti akan membentuk rumusan masalah, ya, mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Jadi nanti masalah-masalah yang dirumuskan ini nanti harus dijawab dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, bentuk-bentuk paradigma penelitian itu ada bermacam-macam, salah satu diantaranya paradigma sederhana. Nanti ada lagi sederhana berurutan, ganda dengan dua variabel independen, dan lain sebagainya. Yang pada intinya adalah berhubungan dalam variabel-variabel tadi. Nah, kalau kita bisa mendefinisikan apa variabel, kalau misalkan dalam computing variabelnya apa, misalkan variabel apa ya, parameter dari machine learning hubungannya misalkan dengan akurasi, misalkan metode itu dimodifikasi dan hanya dengan kecepatan dari kecepatan dari sistem, ya, itu misalkan hubungannya seperti itu. Kemudian paradigma sederhana itu terdiri dari satu variabel independen dan dependen. Misalkan X adalah kualitas iklan yang dalam hal ini sudah berlaku sebagai variabel independen, dan Y adalah jumlah barang yang terjual yang dalam hal ini berlaku sebagai variabel yang dependen. Kemudian rumusan masalah deskriptif ada dua, yaitu bagaimana kualitas iklan, bagaimanakah X, dan bagaimanakah barang yang terjual. Itu berarti adalah deskriptif, karena kita hanya menjelaskan nanti dalam penelitian masing-masing variabel-variabel tersebut. Terus kemudian masuk kita mendefinisikan permasalahan masalah yang lain, misalkan hubungan asosiatif atau hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Misalkan bagaimanakah hubungan atau pengaruh antara kualitas iklan dengan jumlah barang yang terjual. Dalam hal ini kita sudah merumuskan satu masalah hubungan asosiatif. Sedangkan teori yang digunakan itu ada dua, yaitu teori tentang iklan dan teori tentang penjualan. Seperti itu. Dan hipotesis yang dirumuskan yaitu hipotesis deskriptif. Ini satu, dua ini atau A, B ini adalah hipotesis deskriptif, dan hipotesis asosiatif yang ini satu ini. Seperti itu. Jadi rumusan masalah itu berisi hipotesis-hipotesis, ya. Bagaimanakah variabel X, ya kamu definisikan, misalkan kamu mengajukan suatu algoritma apa, algoritma misalkan deep neural network gitu. Misalkan di dalam deep neural network itu ada parameter-parameter apa saja. Misalkan parameter learning rate, bagaimanakah pengaruh learning rate terhadap akurasi yang dihasilkan. Nanti kita sudah melakukan hipotesis asosiatif. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Oke, seperti itu. Kemudian paradigma sederhana berurutan, yaitu terdapat lebih dari dua variabel tapi hubungannya adalah masih sederhana. Nah, misalkan kita mendefinisikan beberapa variabel X1, X2, X3, dan Y. Yang Y ini adalah dependen, tetapi kita mendefinisikan berurutan, paradigma sederhana berurutan, yang mana X1 hubungannya ke X2, X2 ke X3, X3 ke Y. Jadi misalkan ya kalau variabel satu, bagaimanakah hubungan antara kualitas bahan baku dengan kualitas pengerjaan. Terus kemudian hipotesis yang kedua adalah bagaimana hubungan kualitas pengerjaan dengan kualitas barang.
S2, S3. Terus yang terakhir adalah S3, kualitas bagaimanakah pengaruh kualitas barang itu terhadap kepuasan pembeli, S3Y. Itu berarti diuraikan, didetailkan secara berurutan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya paradigma ganda dengan dua variabel independen. Terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen. Misalkan X1 adalah lingkungan keluarga dan X2 adalah demografi, sedangkan Y adalah keberhasilan usaha. Nah, kita dapat mendefinisikan ini sebagai paradigma ganda dengan dua variabel, yang mana dua variabel independen X1 dan X2 dan satu variabel dependen Y. Untuk mencari hubungan X1 dengan Y, X2 dengan Y menggunakan teknik korelasi sederhana, sedangkan untuk mencari hubungan X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y menggunakan korelasi ganda. Misalkan seperti itu bisa dibedakan di sini. Misalkan bagaimana hubungan antara lingkungan keluarga dengan keberhasilan usaha itu di sini. Jadi kita bisa membuat diagram-diagram seperti itu. Nanti kira-kira ketika diagramnya itu misalkan sudah dipetakan, nanti kita bisa membahasakan sendiri hubungan antara satu dengan yang kedua itu. Nanti yang akan kita lakukan di dalam pengujian. Kemudian adalah ada paradigma ganda dengan tiga variabel independen yaitu X1, X2, X3 dan satu variabel dependen yaitu Y. Yaitu hampir sama dengan yang tadi, itu hanya saja sekarang variabel independennya ada 3. Kita bisa mendefinisikan seperti ini. Nah, tentunya ketika kita mengajukan suatu masalah, terus kita mendetailkan lagi bagaimana ya, kita bisa mendefinisikan banyak-banyak variabel dari hasil pemikiran kita itu. Kemudian kita hubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain, seperti itu. Kita bisa membuat petanya. Terus kemudian ada paradigma ganda dengan dua variabel independen juga. Ini juga sama, pada intinya seperti itu. Bagaimana misalkan tingkat pendidikan bisnis, hubungan tingkat pendidikan bisnis dengan wawasan dan keberhasilan usaha. Nah, seperti itu. Bisa juga seperti ini, ada paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dua variabel dependen. Kita bisa memetakan variabel-variabel terus mencari hubungan asosiasinya. Bagaimanakah pengaruh kebersihan KA, misalkan ini ada hubungan dengan Y1 dengan jumlah tiket yang terjual. Bagaimana pengaruh dari pelayanan KA, kereta api, terhadap jumlah tiket yang terjual, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa tulis di rumusan masalahnya. Nah, kalau misalkan sudah dalam jadi sebuah paper, itu kan biasanya sudah blended dalam tulisan ya, jadi paling kita harus membacanya secara detail ya, untuk mengidentifikasi rumusan masalahnya. Kemudian ada lagi yang namanya paradigma jalur, yaitu terdapat variabel yang berfungsi sebagai jalur antara X3 untuk mengetahui apakah untuk mencapai sasaran akhir harus melewati variabel antara tersebut. Nah, ini X3 yang di tengah ini, yang itu adalah X1 menuju X3 dulu baru ke Y. Ada yang juga langsung direct, misalkan bagaimanakah hubungan antara status sosial ekonomi dengan prestasi belajar. Terus yang kedua adalah bagaimana hubungan status sosial ekonomi terhadap intelijen quote IQ ya. Status sosial ekonomi hubungannya dengan IQ, dan bagaimana hubungan IQ terhadap prestasi belajar seperti itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti kita bisa munculkan dalam rumusan permasalahan. Masalah penelitian adalah alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan ya. Jadi harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah ya ngapain melakukan penelitian ya. Jadi memang kerjaannya penelitian ini adalah mencari-cari masalah. Nah, berarti yang mengerjakan skripsi dan menulis jurnal itu sebenarnya adalah hasil dari mencari-cari masalah. Parameter utama yang dilihat oleh penguji itu adalah masalah penelitian. Jadi ketika dipresentasikan ya, hal yang pertama harus ditunjukkan adalah masalahnya apa gitu. Karena dari situ nanti kita bisa men-breakdown semuanya. Dan masalah penelitian itu harus objektif, tidak subjektif, dan harus dibuktikan secara logis dan valid bahwa masalah itu benar-benar masalah. Ya. Dan dengan logis dan valid ya. Jadi harus ada runtutannya.
Itu harus ada runtutannya, itu bisa ya itu tadi pencari masalah tadi kan ada beberapa sumbernya, misalkan dari literatur review, ada dari pustaka gitu, dari pengalaman sehari-hari itu juga bisa, tapi harus objektif ya. Objektif. Jadi kalau subjektif itu biasanya sudah bias duluan, jadi ya belum sampai objektif ya sudah subjektif, ya nanti tidak akan sampai pada tidak akan bisa dibuktikan secara logis dan valid gitu ya. Supaya logis dan valid ya perlu dilakukan objektifikasi masalah. Contoh masalah penelitian, misalkan masalah penelitiannya apa? Itu kita membaca sebuah paper, terus kemudian masalahnya adalah neural network terbukti memiliki performa yang bagus untuk menangani data yang besar, seperti pada data prediksi saham, akan tetapi memiliki kelemahan pada pemilihan arsitektur jaringannya yang harus dilakukan secara trial and error sehingga tidak efisien dan mengakibatkan hasil prediksi kurang akurat. Nah, itu adalah beberapa masalah penelitian. Oke, lanjut lagi. Jadi masalah penelitian. Nah, kalau kita sudah mendefinisikan masalahnya, menemukan masalahnya, yaitu kelemahannya itu pada pemilihan arsitektur jaringannya, yaitu harus trial and error, dan itu tidak efisien. Dan kalau kita memilih arsitekturnya itu secara acak gitu ya, mengakibatkan hasil prediksi kurang akurat. Nah, setelah ditemukan masalah penelitian seperti ini, kemudian kita melakukan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu kemudian kita mengemukakan pertanyaan. Ya apa ya, misalkan kan bahasa informalnya ya. Jadi, waduh, NN ini apa jelek kan, kalau pemilihan arsitekturnya nggak benar, kalau dilakukan trial and error ya efisien itu. Terus ya mesti kan kamu bertanya di dalam hati, ya apa ya, misalkan memilih arsitektur secara efisien itu ya. Terus gimana ya nanti biar hasil prediksinya itu akurat ya? Mungkin itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu sebenarnya secara tidak sadar kita sudah melakukan rumusan permasalahan. Gitu. Kan ya apa ya kalau misalkan gini gitu. Nah, akhirnya kalau dalam teori tadi itu mengidentifikasi variabel-variabelnya. Misalkan kita memunculkan pertanyaan, misalkan bagaimanakah meningkatkan akurasi, atau bagaimana peningkatan akurasi dan efisiensi neural network apabila pada pemilihan arsitektur jaringan diotomatisasi menggunakan algoritma genetika gitu. Ya, gampang aja kan, secara informal kita. Gimana ya kalau misalkan biar akurasinya itu naik, itu saya pemilihan arsitekturnya itu diotomatisasi pakai genetik algoritma. Gimana ya? Bisa peningkatan akurasinya seberapa tinggi? Ya, itu saya ada rumusan permasalahan. Tuh. Jadi variabelnya ya ini akurasi, efisiensi, pemilihan arsitektur jaringan diotomatisasi menggunakan algoritma genetika. Nah, 3 itu variabel yang telah kita temukan. Terus mungkin ada pertanyaan yang lain ya, kita mendetailkan gimana ya kalau misalkan ini gitu. Bagaimana kalau misalkan ada dari algoritma genetika itu ada parameter-parameternya. Misalkan bagaimana kalau random, sistem random pada algoritma genetika itu menggunakan roulette wheel gitu misalkan. Pengaruhnya misalkan terhadap peningkatan akurasi. Nah, itu kan menunjukkan lagi pertanyaan lain, variabel yang lain juga. Nah, tambahkan yang kedua, itu bisa. Dan nanti semuanya bisa dilakukan di pengujian. Nah, baru ketika rumusan masalah itu sudah di breakdown, didefinisikan semua, baru tujuan penelitian atau objektif research itu dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi tujuan penelitian itu dihasilkan dari rumusan masalah. Tahapannya itu seperti itu. Jadi contohnya di sini dari rumusan masalahnya, yaitu menerapkan algoritma genetika untuk mengotomatisasi pemilihan arsitektur jaringan pada neural network agar lebih efisien dan hasil prediksi lebih akurat. Atau sehingga lebih efisien dan hasil prediksi lebih akurat. Jadi tujuan penelitian ini yaitu menjawab
rumusan masalahnya itu, jadi sehingga jadi tujuan. Nah, masalah ditemukan, terus masalahnya kita breakdown dengan variabel-variabel tersebut, memunculkan pertanyaan-pertanyaan secara detail. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan detail itu, kita mau melakukan penelitian ini tujuannya untuk apa? Yaitu saya mau ingin melihat lihat ya seberapa peningkatan akurasi apabila arsitektur jaringan diotomatisasi menggunakan algoritma genetika. Terus dua, selesai tujuan saya melakukan penelitian ini juga, selain itu saya ingin bagaimana apabila saya menerapkan random pada acak ya, sistem acak pada algoritma genetika itu menggunakan metode rounded wheel, kira-kira nanti peningkatan akurasinya sebagaimana besar, menghasilkan stabilitas sebagaimana stabil gitu. Nah, itu juga itu tujuan gitu dari rumusan masalah yang ada. Ya hanya itu saja. Jadi saling berkaitan. Contoh yang lain, misalkan algoritma research problem yang kita temukan pada sebuah paper, itu algoritma K-means memiliki kelemahan pada sulitnya penentuan K yang optimal dan komputasi yang tidak efisien bila menangani data yang besar. Kemudian kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Wah, ini ada masalah ini nih. Kelemahannya K-means ini ya tidak bisa, susah untuk menentukan K yang optimal. Jadi K itu bisa bersembarang nilai, tapi K yang optimal itu berapa gitu. Dan juga komputasinya itu tidak efisien bila datanya itu besar. Wah, ini masalah juga. Gimana ya gitu ya. Misalkan saya kepikiran ini algoritma B-koloni gitu kan ya. Ya apa ya, seberapa efektif ya kalau pakai algoritma B-koloni itu untuk menentukan nilai K-nya K-means itu. Seberapa efektif ya kira-kira ya. Nah itu. Terus memunculkan algoritma lainnya tuh. Nah ini untuk mengurangi jumlah atribut pada algoritma K-means. Kan tadi dikatakan bahwa masalahnya data tidak efisien bila datanya besar. Ya apa ya, bila datanya itu dikecilkan, diefisienkan. Seberapa efisien ya kalau misalkan saya kepikiran algoritma backward elimination untuk mengurangi jumlah atribut atau dimensi dari datanya itu pada algoritma K-means. Nah, efisiensinya seberapa besar gitu. Kan artinya komputasinya tidak efisien. Kalau apakah ada peningkatan efisiensi? Ya itu adalah kamu tuliskan di situ ya. Nanti ketika sudah tuliskan baru menentukan tujuan dari penelitian, yaitu adalah bahasa Inggrisnya research objective. Nah, jadi titik pangkalnya itu di perumusan masalah. Kalau perumusan masalah itu sudah didefinisikan semua, tujuan itu nanti tinggal mengikuti rumusan yang telah kita buat saja. Jadi menerapkan algoritma B-koloni untuk menentukan nilai K yang optimal pada K-means. Satu, yang kedua adalah menerapkan backward elimination untuk mengurangi jumlah atribut pada algoritma K-means. Nah, seperti itu. Jadi timbal balik atau efek dari perumusan permasalahan ya. Masalah penelitian dan landasannya. Misalkan kita menemukan masalah penelitian itu dataset dan pada prediksi cacat software berdimensi tinggi, atributnya bersifat noise dan kelasnya bersifat tidak seimbang. Itu menyebabkan penurunan akurasi pada prediksi cacat software. Kamu ditemukan dari mana? Hasil dari kita membaca-baca. Nah, hasil kita membaca-baca itu kita rangkai jadi suatu masalah penelitian ya. Literatur yang satu, noisy data points, gitu ya. Datanya itu banyak noise-nya. Terus kemudian dibaca lagi, oh yang lain ada ini, misalkan performa dari software defect prediction naik ketika atribut-atribut yang tidak relevan dan berulang ya, atribut yang mirip tapi berulang dihapuskan sehingga lebih efisien gitu. Kemudian algoritma software defect prediction itu performanya akan turun secara signifikan dikarenakan dataset itu mempunyai atribut yang noisy. Atribut yang noisy itu banyak atribut yang outlier. Jadi sebenarnya tidak mendukung daripada prediksinya itu. Nah, itu kalau kita hapus, maka nanti performanya dikatakan akan meningkat. Ada imbalance ya data. Itu nanti semuanya kita rangkai jadi satu masalah penelitian. Jadi dataset pada prediksi cacat software berdimensi tinggi memiliki atribut yang noisy dan kelasnya tidak seimbang menyebabkan penurunan akurasi pada prediksi cacat software.
dari permasalahan itu, kita kan sudah kita tulis, kita definisikan ini, terus memunculkan beberapa masalah yang lebih detail berupa pertanyaan-pertanyaan, gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan noisy itu adalah, terus kalau gitu algoritma pemilihan fitur apa yang performanya terbaik untuk menyelesaikan masalah noisy pada prediksi cacat software ini. Yang kedua, algoritma meta learning apa yang performanya terbaik untuk menyelesaikan masalah class imbalance pada prediksi cacat software. Ya. Terusnya kita kepikiran lagi bagaimana pengaruh penggabungan algoritma pemilihan fitur dan metode meta learning, ya. Itu contoh. Nah, kemudian dari RQ1 yaitu research question itu memunculkan apa namanya RO1 atau research objektif atau apa tadi? Tujuan. Nah, ini kan kalimatnya ada berkaitan nih. Ini sebuah pertanyaan, terus kemudian ini adalah pernyataan. Nah, karena dari sini tujuan kita itu satu, RO1 mengacu pada RQ1 bahwa untuk mengidentifikasi algoritma pemilihan fitur yang untuk mengidentifikasi algoritma pemilihan fitur apa yang memiliki performa terbaik apabila digunakan untuk menyelesaikan masalah atribut yang noisy pada prediksi software. Yang kedua, RO2 itu berdasarkan RQ2 yaitu adalah untuk mengidentifikasi algoritma meta learning apa yang memiliki performa terbaik apabila digunakan untuk menyelesaikan masalah class imbalance pada prediksi cacat software. Itu contoh ya. Nah, itu tadi bagaimana menyelesaikan masalah, terus kemudian rumusan masalah sampai tujuan. Nah, sekarang adalah syarat dari masalah penelitian. Nah, masalah penelitian itu mana yang bisa kita ambil sebagai sebuah masalah. Yang masalah penelitian itu haruslah satu menarik, yaitu adalah memotivasi kita untuk melakukan penelitian dengan serius. Gitu. Berarti dalam hari ini kita berbicara apa? Berbicara masalah passion ya, berbicara masalah passion. Jadi cari passionmu di mana yang kira-kiranya kamu tertarik untuk terus mengulik atau mengidentifikasi, terus kemudian melakukan riset, gitu ya. Dan juga bermanfaat, yaitu manfaat bagi masyarakat dalam skala besar maupun kecil, dalam lingkungan manapun, bisa lingkungan kampus, sekolah, dan sebagainya. Terus kemudian harus pula masalah yang baru, meskipun tidak baru-baru amat ya tidak apa-apa, karena ini ya satu ya. Solusi baru yang lebih efektif, murah, cepat, dan sebagainya bila dikomparasi dengan solusi yang lain. Bisa juga merupakan perbaikan dari sistem lain dan mekanisme kerja yang sudah ada. Kebaruan ini ya bisa kita lihat dari perkembangan teknologi ataukah dari paper-paper yang kita baca, biasanya yang rentang 5 tahun belakangan itu biasanya ada kebaruan ya, ada kebaruannya. Nah, itu. Kemudian syarat masalah penelitian yang lain adalah dapat diuji alias dapat diukur. Nah, ini computing ya, bukan computing. Jadi nanti yang tadi berarti permasalahan-permasalahan itu bagaimana pengaruh itu ini terhadap peningkatan akurasi, itu kan nanti akurasinya meningkat seberapa itu kan bisa diukur ya, dan dapat dilaksanakan tentunya. Yang lain adalah merupakan masalah yang penting dan tidak melanggar etika. Dalam hal ini kejujuran akan metodologi, prosedur harus dijelaskan dalam paper atau dalam jurnalnya itu atau dalam skripsi, tidak melanggar privacy, publikasi harus dengan persetujuan objek penelitian, tidak boleh melakukan penipuan dalam pengambilan data maupun pengolahan data. Oke, latar belakang. Nah, itu tadi latar belakang masalah ya, atau pendahuluan boleh. Jadi di dalamnya situ semuanya dimasukkan ke dalam latar belakang masalah, latar belakang gitu kan. Jadi dari masalahnya itu sendiri, rumusan masalah, terus kemudian tujuannya dituliskan di dalam latar belakang itu. Jadi misalkan prediksi produksi padi dengan SVM berbasiskan PSO, gitu kan. Judulnya yang objeknya adalah padi, kita mendefinisikan objek, latar belakangnya adalah prediksi produksi padi, metode adalah konvensional, time series, gitu ya misalnya. Masalahnya SVM itu bisa mengatasi masalah yang ada di NN dan GM, tapi memiliki kelemahan pada pemilihan parameter CE gamma. Ini contoh
hingga ikuti pola latar belakang masalah itu jadi objek, masalah, kelebihan, kekurangan, masalah, solusi, dan rangkuman tujuan. Ya, jadi kalau kita menuliskan di dalam paper ya, untuk skripsi mengenai latar belakang masalah, berarti kita menceritakan berarti runtutannya mulai masalah ditemukan, terus kemudian apa perumusan masalah, dan satu lagi adalah tujuan hingga manfaat. Biasanya seperti itu. Jadi dengan ketentuannya adalah jangan meletakkan citasi untuk referensi pada akhir paragraf, yaitu ya nanti di latar belakang itu citasi itu yang terdapat paling banyak gitu, tapi apa namanya dibiasakan di awal-awal atau di tengah-tengah gitu ya. Satu pertanyaan yang mensitasi ke banyak referensi harus dilakukan secara hati-hati, dengan kata lain bahwa apakah benar nanti pernyataan itu dikatakan oleh referensi tersebut secara bersamaan atau bersetuju dengan statement tersebut gitu. Satu kalimat, satu paragraf itu harus satu pokok aliran pikiran, satu aliran. Jadi satu pokok pikiran, ya, jangan melompat-lompat, dan ada koherensi dalam penyusunan kalimat tersebut. Dalam hal ini penyusunan kalimat itu harus mendukung pokok pikirannya. Jadi setiap paragraf itu mewakili pokok pikiran, dan antar paragraf harus dibuat mengalir dan berpadu bersambung dengan alur cerita yang runut. Sehingga nanti ketika dibaca oleh orang itu nanti enak sekali gitu, runut gitu ya, ada masalah ini. Terus kemudian rumusan masalahnya ini dia ada beberapa research question atau pertanyaan penelitian. Terus kemudian tujuan ya, manfaat. Masalah penelitian harus dilandasi oleh publikasi paper yang kuat, ya. Harus dipahami bahwa tujuan latar belakang masalah adalah memberikan argumentasi bahwa masalah penelitian yang diangkat adalah valid. Jadi dari tadi proses mencari masalah, perumusan masalah, tujuan itu dianggap valid apabila sudah betul kita rangkaiannya itu sudah definisikan. Tidak menggunakan kata peneliti atau penulis, kata ganti orang pertama, tapi gunakan kata ganti orang ketiga. Contoh, peneliti akan mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan metode misalkan dalam penelitian ini, metode akan dijelaskan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan seterusnya. Kiat menyusun latar belakang masalah. Jadi kalau kita setelah menulis paper, menulis skripsi, terus kita menulis latar belakang masalah, ya kita bisa membayangkan bahwa latar belakang masalah penelitian harus menjawab semua pertanyaan mengapa atau why dari judul penelitian kita. Nah, misalkan bila judul penelitiannya itu adalah prediksi produksi padi dengan menggunakan support vector machine berbasis particle swarm optimization, maka pertanyaan-pertanyaan masalah latar belakang masalah ya harus bisa menjawab beberapa hal yang berkaitan dengan judul itu adalah mengapa kok padi itu. Dari itu beranjak lagi mengapa prediksi produksi padi, ya. Terus beranjak lagi kenapa kok support vector machine dan mengapa kok particle swarm optimization, dan semua yang berkaitan itu harus dijelaskan di dalam latar belakang masalah dengan merujuk atau mensitasi kepada paper-paper yang berkaitan dengan itu. Nanti orang itu akan dengan enak mengkaitkannya dengan penelitian yang lain. Nah, latar belakang masalah itu disusun mengikuti pola objek penelitian. Tadi ya, permasalahan dengan objek, berkaitan dengan objek, metode-metode yang ada, kelebihan dan kelemahan metode yang ada, masalah pada metode yang dipilih, dan solusi perbaikan metode, rangkuman dari tujuan penelitiannya itu tadi. Nah, itu kan kalau dilihat dari sini kan seperti mengalir, seperti enak gitu ya. Jadi kita kan tinggal masing-masing itu didefinisikan dan semuanya, terus kemudian dikaitkan, dan kemudian kita tinggal membuat cerita gitu ya berdasarkan ini. Jadilah latar belakang. Contoh latar belakang misalkan pada paper Chinese Chinese grain production forecasting method based on
particle swarm optimization based support vector machine. Nah, yang belakang masalahnya adalah padi adalah komoditas yang penting di Cina karena produksinya tinggi. Itu mendapatkan kenapa kok yang dipilih padi. Terus kemudian produksi padi perlu diprediksi dengan akurat karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional. Ini yang menjelaskan ya mengapa kok prediksi produksi padi. Itu objek penelitian. Kenapa kok perlu itu? Karena kalau diprediksi dengan akurat, maka hasil prediksi akurat itu penting dalam membuat kebijakan nasional. Itu seperti itu. Kemudian metode-metode yang ada, misalkan metode prediksi waktu support vector machine yang ada di dalam berkembang ya dalam prediksi padi punya banyak penelitian yang melakukan dengan berbagai macam metode itu. Misalkan menggunakan support vector machine, neural network, Gray model, dan semuanya itu didefinisikan dalam latar belakang masalah. Dalam hari ini berarti kaitannya dengan metode-metode yang ada. Terus kemudian kelebihan dan kelemahan metodenya juga diceritakan. NN itu kelebihannya prediksi nonlinear, kuat di parallel processing, dan lain sebagainya. Nah, tapi memiliki kelemahan pada perlunya data training yang besar dan overfittingnya juga sebuah permasalahan. Lalu lambatnya konvergensi dan kurang bisa mencapai global optima, itu yang dikatakan oleh Rosario 2007. Berarti kita mensitasi papernya Rosario 2007. Gray method mempunyai kelebihan di tingginya akurasi prediksi meskipun menggunakan data sedikit. Nah, itu masing-masing dari metode yang diajukan oleh banyak peneliti itu nanti diceritakan kelebihan itu. Kemudian masalah pada metode yang dipilih. Kita memilih metode apa di sini SVM? Adakah masalahnya? Ya, ada tentunya. Ya, kelebihannya ada. Itu memecahkan masalah NN dan KM yaitu overfitting, lambatnya konvergensi dan sedikitnya data training. Itu berdasarkan dari Vapnik 2005. Yang mana ini tepat untuk karakteristik data produksi padi pada penelitian ini. Hal itu menjawab mengapa kok support vector machine ya. Tetapi SVM memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter yang optimal. Terus kemudian solusi perbaikan metode. Nah, itu kaitannya dengan mengapa particle swap optimization itu ya. Jadi PSO ini mengatasi kelemahan dari SVM yang mempunyai kelemahan adalah sulitnya pemilihan parameter yang optimal. Sehingga rangkuman dan tujuannya, sehingga pada penelitian ini PSO akan ditetapkan untuk pemilihan parameter SVM yang sesuai dan optimal sehingga hasil prediksi lebih akurat. Nah, kembali lagi ke masalah penelitian, itu masalah penelitian itu harus merangkum pada suatu masalah penelitian dari uraian pada latar belakang masalah dan masalah harus bahasa masalah. Menemukan masalah bisa dari future work dari paper dari penelitian orang lain yang ada di paper technical, biasanya dilakukan dalam conclusion atau kesimpulan. Jadi biasanya kalau orang itu sudah sering baca paper, lihatnya abstrak dan kesimpulannya. Masalah juga kadang bisa ditemukan dari paper review atau khususnya yang membahas tentang problems atau challenge pada topik penelitian itu, ya. Nah, contoh masalah penelitian lain yaitu SPM itu dapat memecahkan masalah NN dan GM, yaitu overfitting, lambatnya konvergensi dan sedikitnya data. Nah, tapi SPM memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter SPM yang optimal sehingga menyebabkan tingkat akurasi prediksi jadi rendah. Itu adalah masalah ya, memiliki kelemahan ya. Nah, untuk rumusan masalah itu ya harus pertanyaan penelitian yaitu bagaimana jika apakah gitu. Tapi bukan bagaimana melakukan, karena how to atau bagaimana untuk melakukan itu adalah pertanyaan untuk tutorial, jadi bukan untuk riset ya, bukan untuk riset. Terus
Pertanyaan penelitian itu menggantikan hipotesisnya. Gunakan kalimat tanya seperti bagaimana, seberapa efisien, seberapa akurat, dan seberapa cepat, dan lain sebagainya. Pertanyaan pada urusan masalah itu akan dijawab oleh eksperimen pada penelitian kita. Jadi pada pengujian yang kita lakukan berdasarkan variabel-variabel yang berkait tadi yang telah kita definisikan pada perumusan masalah itu, kemudian dirangkumkan secara lugas dan jelas di bagian kesimpulannya. Jumlah eksperimen dan hasil yang dilakukan, hasil dan pembahasan yang ditentukan oleh jumlah research question pada penelitian kita. Uraikan dalam bentuk poin-poin apabila rumusan masalah lebih dari satu sehingga mudah dipahami. Ya. Contoh yang lain, misalkan perumusan masalah yaitu seberapa tinggi akurasi metode SPM apabila PSO ditetapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal, gitu ya. Itu contoh ya, jadi lebih detail ya, permasalahan lebih detail perumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian atau research objective. Tujuan pada hakikatnya itu adalah judul yang diuraikan lebih detail atau lebih spesifik. Dan kedua, harus memuat metode atau dan tujuan serta pengukurannya di variabel-variabelnya. Kemudian uraikan dalam bentuk poin-poin apabila tujuan itu lebih dari satu. Ya. Dan mudah dipahami. Contoh dari tujuan penelitian adalah tadi kalau ini saya ulangi lagi, seberapa tinggi akurasi metode SPM apabila PSO dilakukan pada proses pemilihan parameter yang optimal, itu rumusan permasalahannya, terus kemudian dijawab oleh tujuannya, yaitu adalah kita bertujuan untuk menerapkan PSO untuk memilih parameter yang sesuai pada support vector mesin sehingga hasilnya lebih akurat, hasil prediksinya lebih akurat. Nah, tadi perbedaannya antara tujuan dan manfaat ya. Kalau tujuan itu tadi lebih pertanyaan penelitian, tujuan itu tadi ada pernyataan berdasarkan pertanyaan pada rumusan permasalahan. Kalau manfaat penelitian itu adalah lebih kepada efek atau hal baik yang datang setelah tujuan penelitian tercapai, baik dari sisi teoritis maupun organisasi. Itu manfaat itu bukan mengulang-ulang tujuan ya. Uraikan dalam bentuk poin-poin sehingga mudah dipahami ya. Misalkan apabila ini hasil prediksi padi itu bisa diterapkan, maka diterapkan dengan akurat, maka akan membantu dalam pemerintah itu membuat kebijakan skala nasional. Contohnya seperti itu. Itu adalah manfaat ya. Nah, ini ya dirangkumkan lagi, jadi korelasi antara rumusan masalah research problem dari masalah ya, masalah atau research problem, kemudian pertanyaan rumusan permasalahan itu research question dan research objective yaitu adalah tujuan. Maka kita bisa melakukan singkat ya, kesimpulan singkat. Dalam contoh misalkan SVM dapat memecahkan masalah overfitting, lambatnya konvergensi dan sedikitnya data training, akan tetapi memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter yang sesuai sehingga memunculkan sebuah rumusan permasalahan, yaitu seberapa meningkat akurasi metode SVM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter sehingga menghasilkan tujuan yaitu menerapkan PSO untuk pemilihan parameter yang sesuai pada SVM. Yang parameternya itu bisa si, lambda, dan epsilon sehingga hasil prediksinya lebih akurat. Itulah rangkaiannya. Baik.